Kembali di News Sore, pemirsa, Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan akan segera mengeksekusi penahanan Ketua Solidaritas Merah Putih Sylvester Matutina atas vonis 1,5 tahun penjara di kasus fitnah terhadap Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala. Kejaksaan Agung menegaskan eksekusi harus segera dilakukan tanpa penundaan. Penahanan Sylvester Matutina, Ketua Solidaritas Merah Putih, hingga kini belum dilakukan. Padahal Sylvester telah divonis 1,5 tahun penjara atas kasus fitnah terhadap Wapres ke-10 RI Yusuf Kala atau JK. Kejaksaan Agung menegaskan eksekusi harus segera dilakukan tanpa penundaan. Namun pihaknya menyebut secara teknis eksekusi terhadap Sylvester Matutina menjadi kewenangan Kejari Jakarta Selatan. Apakah dilakukan pemanggilan dahulu ataukah langsung dieksekusi? Informasi dari pihak Kejari Jakarta Selatan, hari ini diundang yang bersangkutan. Kalau dia nggak datang ya silakan aja. Kita harus eksekusi. Kalau nggak salah hari ini. Pastikan aja nanti. Coba tanya nanti ke pihak Kejari Jakarta Selatan. Tapi yang kemarin saya informasi harus segera. Yang sudah inkrah. Kita nggak ada masalah. Oke? Sylvester Matutina dilaporkan oleh keluarga mantan Wapres ke-10 RI Yusuf Kala ke Bareskrim Polri atas kasus fitnah. Dia menuding masyarakat miskin di Indonesia banyak terjadi karena korupsi yang dilakukan keluarga JK, hingga menuding JK mengintervensi Pilkada Jakarta tahun 2017 silam. Ujungnya, Sylvester Matutina menerima vonis selama 1,5 tahun penjara. Sejumlah pihak mempertanyakan tentang penahanan terhadap Sylvester yang hingga kini belum dilakukan meski vonis telah berkekuatan hukum tetap. Dari Jakarta, Jessica Winoto, Tri Julianti, iNews melaporkan. Relawan Jokowi Sylvester Matutina menegaskan siap dieksekusi Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan terkait vonis 1,5 tahun penjara atas dugaan fitnah terhadap Wakil Presiden ke-10 dan 12 Yusuf Kala. Nanti kita atur yang terbaik lah, intinya itu, nggak ada masalah. Nggak ada masalah, intinya kan saya udah menjalani proses itu, nanti kita lihat lagi bagaimana kelanjutannya. Oh nggak, belum ya, nanti kita atur dulu. Belum terima suratnya. Tapi dijadwalkan ulang. Iya. Belum ada suratnya. Iya, oke. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya kami telah terhubung dengan sahabat Yusuf Kala, Hamid Awaludin, dan kami juga sudah mengundang perwakilan atau pengacara Sylvester Matutina, namun belum ada yang merespon. Saya langsung sapa. Selamat sore Pak Hamid, apa kabar? Baik Mas, selamat sore. Baik, Pak Hamid, sebagai orang dekat Pak Yusuf Kala, dari yang Anda ketahui terhadap kasus ini seperti apa sebenarnya? Mengapa ini bisa berlarut-larut kemudian yang bersangkutan belum juga dieksekusi? Ya, pertama saya ingin clearkan dulu ya. Tadi saya nonton Pak beliau itu mengatakan dia sudah pernah bertemu Pak Yusuf Kala membicarakan ini. Itu tidak benar. Tidak pernah ada pertemuan Pak Yusuf Kala dengan Sylvester menyangkut masalah ini. Tidak pernah ada itu. Jadi itu statement saya yang pertama ya. Yang kedua, Anda mengatakan kenapa tidak dieksekusi dari awal. Saya melihatnya, saya salut kepada kejaksaan mau mengeksekusi sekarang setelah 6 tahun keputusan Mahkamah Agung ini dikeluarkan bahwa Sylvester dihukum 1,5 tahun. Banyak penafsiran yang terjadi merebak kemana-mana mengenai penundaan eksekusi ini. Banyak sekali. Ada yang mengatakan, oh mungkin karena Pak Sylvester adalah pembela Pak Jokowi dan sebagainya. Itu yang berkeliaran di luar. Kalau saya sendiri tidak berpenafsiran apa-apa. Mungkin saja terlampau banyak kasus yang ditangani kejaksaan sehingga ada prioritas eksekusi. Saya melihat dari segi positif. Ataukah sudah pernah dicari Sylvester tapi nggak ditemukan? Yang mana yang benar saya nggak tahu. Itu jaksa yang
paham itu. Namun yang saya salut dengan kejaksaan adalah keinginannya menegakkan hukum. Dengan dia melakukan ini eksekusi, kejaksaan atau Bapak Jaksa Agung itu memelihara hubungan harmonis antara lembaga kejaksaan dengan lembaga tertinggi hukum kita, yakni Mahkamah Agung. Sebab kalau tidak dieksekusi itu putusan, itu menimbulkan hubungan disharmonis nanti ke depan antara pemerintah, dalam hal ini Jaksa Agung dan Mahkamah Agung. Jadi perspektif ini saya lihat, sehingga saya mengatakan saya salut sekali dengan tekad Jaksa Agung untuk melakukan eksekusi. Itu bukan hanya menegakkan hukum, tapi menjaga hubungan harmonis antara Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung. Itu komentar saya. Oke, Pak Hamid, kasus ini kan berjalan pada saat itu tahun 2017. Dari tahun 2017 hingga saat ini belum ada komunikasi sedikit pun antara Pak JK dengan Sylvester ataupun orang dekat Sylvester? Enggak, jadi gini. Kabarnya waktu di pengadilan Pak Sylvester minta maaf ke Pak Yusuf Kalla di pengadilan pengadilan negeri. Lalu pengacara Pak Yusuf Kalla menyampaikan ke Pak Yusuf Kalla bahwa Pak Sylvester minta maaf. Pak Yusuf Kalla mengatakan adalah kewajiban saya memaafkan orang yang minta maaf. Namun masalah hukum itu masalah negara. Diteruskan, tidak ada kaitannya dengan ucapan permintaan maaf saya ucapan permintaan maaf itu tidak. Jadi Pak JK memaafkan beliau, namun masalah hukum itu masalah negara. Dua hal yang berbeda. Jadi kaitannya di situ. Tidak pernah ada pertemuan antara Pak Yusuf Kalla dan Pak Sylvester, tidak pernah. Baik, Pak Hamid, kalau dari perspektif hukum atau pandangan Anda, ketika Kejaksaan Agung sudah perintahkan, namun wewenangnya kan ada di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, apakah memang bisa langsung dieksekusi pada saat hari di mana diperintahkan, atau memang ada waktu untuk pemanggilan yang bersangkutan? Saya kira dalam kasusnya Pak Sylvester ini bisa, karena ini kan kasus sudah lama banget. Kecuali ada hal yang tidak bisa demi kemanusiaan, misalnya tiba-tiba sakit keras, tiba-tiba kena bencana sesuatu, mungkin bisa ditunda. Tapi kalau segalanya normal, sudah harus dieksekusi. Harus. Ini kan sudah 6 tahun dari sejak putusan Mahkamah Agung kan. Putusan Mahkamah Agung itu 2019 loh. Ya, sebenarnya kami juga ingin mengkonfirmasi langsung kepada pihak Sylvester Matutina, namun sayang sekali kita sudah mencoba menghubungi dan mengundang, namun hingga saat ini pihak Sylvester belum ada yang merespon. Pak Hamid, Anda sering berkomunikasi dan bertemu dengan Pak JK. Menanggapi perintah dari Kejaksaan Agung terhadap eksekusi Sylvester, apa tanggapan Pak JK? Mungkin Anda mengetahui. Ya, saya tahu Pak JK sama sekali tidak memberi reaksi berlebihan. Dia hanya mengatakan itu kewenangan negara. Jadi dia tidak mengatakan, oh saya gembira karena ini, sama sekali enggak. Dia hanya mengatakan itu kewenangan negara. Dan negara harus menegakkan aturan. Sama sekali tidak ada reaksi berlebihan yang menunjukkan gelagat keterlibatan emosi, keterlibatan attitude, sama sekali enggak. Saya tidak melihat itu. Biasa aja. Oke. Sebagai rekan Pak JK, Anda melihat sosok Sylvester seperti apa, Pak Hamid? Saya tidak kenal. Terus terang saya sangat kecewa dan sayangkan ketika nonton videonya waktu berorasi di Polda pada tahun 2017. Pada saat saya nonton pada tahun itu memang saya mengatakan ini mungkin too much, keterlaluan orasi ini. Karena selain muatannya adalah muatan yang tidak benar, juga membawa-bawa isu sara yang sangat sensitif
di Republik kita soal agama. Itu yang sangat saya sesali Pak Sylvester, mengapa harus melakukan itu? Lalu dia unggah di sosial medianya. Jadi penyebarannya lari kemana-mana kan? Iya. Ya itu. Yang sangat saya sesali terus terang itu. Baik. Kenapa harus membawa-bawa cerita tentang Sarah? Baik. Dan pada saat itu isu Sarah sangat kental kan? Iya. Sangat Baik. kental. Baik. Kita lihat terus dan kita kawal bagaimana prosesnya oleh kejaksaan terhadap kasus ini. Terima kasih Pak Hamid Awaludin, rekan Yusuf Kala sudah bersedia untuk bergabung bersama kami di News Sore. Selamat sore Pak, sehat selalu. Selamat sore. Makasih.